Welcome back to my YouTube Ivan Elang channel. Kesempatan kali ini, di hari ini saya bersama kakak saya dan juga ibu saya itu sedang menuju kebun sayuran yang kalau biasa kita sebut itu namanya pancahan ya guys. Jadi saya ingin memberitahu kepada teman-teman sekalian bahwasanya di pancahan kita itu, di kebun sayuran kita itu ada salah satu pohon yang ada di surga, yaitu namanya pohon tin. Nanti akan saya lihatkan kepada teman-teman. Dan sebelumnya tadi saya udah nyebrangin sungai ya guys. Itu sungainya. Untuk bisa nyampai ke kebun sayuran kita itu kita harus menyeberangi 3 sungai. Nah, sungai ini biasa kita sebut namanya Sungai Pangi. Sungai Pangi ini dia langsung dari pegunungan. Nah, tembusnya sampai ke Sungai Musi. Ya kan? Saya rasa teman-teman semua itu udah tahu ya Sungai Musi di mana ya. Pusatnya itu yaitu ada di Palembang. Oh ya guys, sekarang saya sedang berada di Desa Pagardin, Karangcahaya, Kikim Selatan, Kabupaten Lahat. Di tempat kita ini, kalau pemandangan, kalau situasi alamnya itu masih indah ya. Keadaannya masih bagus karena ini bener-bener alam. Dan juga bedanya di tempat kita dan kota itu ya itu guys. Kalau di tempat kita itu di perkampungan ya, itu masih dominan dengan alamnya, itu masih murni gitu loh, ketiban kota gitu kan. Jadi di Desa Pagardin ini kalau sawah, kebun sawit atau pohon karet itu banyak sekali tempat-tempat yang telah ditentukan oleh masyarakat gitu kan. Salah satunya ini sawah, namanya sawah Lubuk Lempaung. Nggak tahu itu asal mulanya bisa dinamakan sawah Lubuk Lempaung, saya juga nggak tahu. Namun dulu itu ada danau. Danau itu sangat dalam gitu kan. Dia mempunyai satu lokasi, kedalamannya itu sangat dalam, nggak tahu berapa meter, tetapi sangat dalam. Dan juga dominan di desa Pagardin, Karangcahaya itu, kalau perekonomiannya dia masuk ke persawahan, ke kebun karet dan juga sawit ya. Itu perekonomiannya gitu kan. Kalau seandainya yang tidak mempunyai kebun sawit, kebun karet dan juga sawah, pasti membuka kebun sayuran untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari gitu kan. Dan juga keadaan jalannya itu, medan jalannya itu lumayan guys, karena di tempat kita itu sangat gimana ya, ya lokasinya itu bukannya serut gitu kan, akan tapi dulunya ini suatu pulau. Ini yang saya bilang tadi, jalan Pangi ya. Ini jalan Pangi dulunya, tempat sungai juga. Akan tapi berhubung sungainya itu sering besar karena hujan gitu kan, jadi sungainya itu berpindah ke sebelah kiri ya. Berpindah sebelah kiri. Dan konon katanya di sana guys, tuh di ujung sana itu sangat banyak yang dijaga oleh makhluk yang kasat mata katanya ya. Saya juga nggak tahu. Akan tapi di sana dulu memang ada sebuah danau. Danaunya itu ada aur ya, bambu aur. Jadi di bambu aurnya itu ada sebuah lobangnya itu sangat gede, nggak tahu itu ular atau apa gitu kan. Akan tapi masyarakat di Desa Pagardin, Karangcahaya sangat mempercayai bahwasanya di danau tersebut ada
penunggunya yang kasat mata gitu kan. Akan tapi sangat disayangkan danaunya itu berhubung sungai Panginya ini sering kali berpindah tempat, berpindah lokasi, jadi danaunya itu sekarang itu sudah mati. Maksud mati itu udah nggak menjadi danau lagi gitu loh. Jadi kering, menjadi sebuah pulau seperti ini, ya kan? Tapi aurnya masih ada ntar guys. Ntar saya liatin kepada teman-teman. Oke guys, sekarang saya sudah mau menyeberangi sungai ketiga. Aduh, airnya sangat dingin guys. Seger sekali kalau seandainya mau nyebur. Wow. Sungainya ini seperti yang saya bilang tadi, karena dia dari pegunungan ya guys. Jadi sungainya itu sangat dingin, jernih, bersih gitu kan. Makanya sungai ini sangat banyak digunakan oleh kebanyakan masyarakat desa Pagardin Karangcahaya. Dan juga guys, yang kata saya apa? Yang aur itu ya, bambu aur itu tempatnya ada di pojok sana. Ya kan, berhubung tempatnya sangat serut dan rumputnya juga udah terlalu tinggi, jadi sepertinya saya nggak mampu untuk ke sana. Tapi ada di sebelah sana. Nah, ini anaknya. Yang itu tuh bambu tuh, itu bener, itu salah satu bambu aurnya guys, yang saya jelasin tadi, yang saya bilang tadi. Dan juga di tempat kita itu ada nama pohon sialang namanya ya, tuh pohon sialang yang tinggi itu namanya pohon sialang. Jadi pohon sialang ini dia tempat sarangnya medu kalau bahasa kita orang biasa menyebut, atau kebanyakan masyarakat menyebut itu madu. Jadi kalau seandainya ada yang mau madu asli gitu kan di daerah kita itu, tinggal manjat pohon itu, karena di sana sangat banyak madu-madu yang bersarang ya. Itu namanya pohon sialang kalau tempat kita biasa menyebut ya. Wow guys, sekarang jam 9:06 guys. Mataharinya udah sangat panas, jadi lumayan lah ya, namanya di kampung ya seperti inilah guys kerjaannya gitu kan. Beda sama di kota. Kalau di kota ke tempat-tempat yang seperti wisata, ke mall dan lain sebagainya gitu kan. Kalau di kampung ini ya seperti inilah guys. Lelah, capek, letih. Namun pesan saya buat teman-teman sekalian, jangan pernah menyerah apapun yang harus kita lalui di hari ke depan. Karena kenapa? Tidak ada yang tahu bagaimana masa depan kita, dan tidak ada yang tahu bagaimana perjalanan hidup kita selain diri kita sendiri. Tuhan tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah dirinya sendiri. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan mengeluh, tetap semangat, pantang menyerah. Apabila banyak yang ingin menjatuhkanmu, teruslah berdiri tegak. Apabila ada yang berbicara negatif terhadap dirimu, biarkan apa kata mereka. Yang jelas, menjalani kehidupan itu diri kamu sendiri. Jangan pantang menyerah, terus semangat, fokus dengan apa yang ingin kamu gapai sekarang. Bentar lagi kita bakalan nyampe, mungkin kurang lebih 10 menit ya. 10 menit lagi kita bakalan nyampe ke kebun sayurannya atau pancahannya gitu kan. Ini sebenarnya mobil bisa lewat di sini guys, tapi mobil-mobil yang tertentu gitu loh, nggak sembarang mobil ya, karena teman-teman sendiri bisa lihat keadaannya tuh, jalannya sangat parah. Dan juga di sini dulunya ini adalah sebuah pulau sangat bersih dulunya. Akan tetapi berhubung udah lama nggak dilewatin, udah sangat lama ya, udah berapa tahun ya, 2 tahun kalau nggak salah, kurang lebih 2 tahun. Jadi ya seperti inilah, sama halnya
kebun ya. Kalau seandainya kebun udah lama nggak di udah lama nggak digarap, dibersihin, dijadiin ataupun diolah, ya bakalan seru juga ya. Sama halnya seperti ini. Oke guys, sekarang kita sudah dekat itu pohon tinnya guys, sudah kelihatan ya. Jadi paling beberapa menit lagi lah, 1 menit 2 menit kita udah nyampe ke pancahannya, ke kebun sayurannya gitu kan. Jadi sekarang ibuku lagi bersih-bersihin jalan karena udah lama nggak dilewatin ya. Jadi jalannya menjadi serut guys. Jadi udah kelihatan ya guys, itu pohon tinnya, pohon yang ada di surga. Lumayan capek guys, aduh. Nih guys, ini ada keladi. Keladinya ini yang biasa kalau di kota-kota ini bakalan diambil ya, diambil oleh masyarakat yang ada di kota, bakalan dijadiin hiasan rumah. Tapi di tempat kita di kampung ini menjadi tanaman liar keladi tersebut ya kan. Keladinya sangat gede guys, tuh keladi. Gak tahu ini itu namanya keladi Jepang, keladi Belanda, atau keladi apa gitu kan. Sekarang kita udah di kandang ya, di kandang kebun. Oke guys, sekarang kita udah di kebun sayuran atau pancahannya. Dan ini pohon tinnya guys, kita sudah di bawah pohon tin. Nih yang saya bilang pohon tinnya yang ada di surga ya. Kita cicip satu. Rasanya itu kalau setengah matang kayak gini ya, dia kelet-kelet, dingin, ada bumbu-bumbu racik manisnya gimana gitu kan. Jadi ini kalau dia udah bener-bener matang warnanya merah, kalau masih muda dia keijo-ijoan ya guys. Dan konon katanya pohon tin ini dia nggak bakalan ada putih atau bunga, akan tapi kalau seandainya ada putih atau bunganya guys, itu merupakan intan atau mutiara, konon katanya. Akan tapi kebanyakan masyarakat desa Pegadin itu percaya kalau benar-benar putih atau bunga dari pohon tin ini itu merupakan mutiara atau intan ya. Nggak tahu itu hoak atau fakta, akan tapi kebenarannya memang seperti itu ya guys. Dan juga pohon tin ini guys, saya sendiri percaya kalau pohon tin ini memang intan dan mutiara ya, putih atau bunganya ya. Akan tapi selama saya tinggal di desa Pegadin Karengjaya itu satu pun belum ada yang menemukan putih atau bunga dari pohon tin ini, karena dia kalau berbuah itu langsung putihnya gitu ya, langsung gimana ya, langsung buahnya gitu loh yang nongol, bukan bunganya terlebih dahulu gitu ya. Kalau seandainya bunganya terlebih dahulu itu saya percaya kalau itu adalah intan atau mutiara ya. Dan juga di sini di kebun sayuran atau pancahan ini ibuku menanam beberapa sayuran ya. Yang pertama itu terong, dan juga ada juga pare. Selain pare itu ada juga kisi, ada juga sayur lumai, nanam cabe, pepaya atau sengsile bahasa kita orang ya. Udah itu sayur gaji, terus tomat, terus banyak sih. Kalau seandainya saya sebutin satu persatu nggak selesai kayaknya misi kita hari ini ya. Dan juga alangkah banyaknya pepaya kita guys, sampai ada yang bonyok tuh, bonyok ya, busuk ya. Nah kalau pepaya itu saya saranin kepada teman-teman yang agak kuning-kuning seperti ini, yang bagus untuk dimakan karena manisnya itu sangat meresap, sangat rasa gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah nyampe di
Pondok Derita. Anjay, bukan pondok derita ya, pondok tempat istirahat. Kalau kita makan, kalau kita lagi istirahat guys. Dan juga ada juga pisang, banyak sekali yang ditanam oleh ibuku. Dan oke guys, terima kasih buat teman-teman sekalian yang masih mengikuti saya dan juga masih membantu untuk membangun channel ini. Terima kasih banyak. Dan sekarang kita mau panen dulu. Setelah panen benerin beberapa kandang yang rusak. Setelah benerin beberapa kandang yang rusak, kita mau istirahat. Dan buat teman-teman sekalian, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Tekan tombol loncengnya dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang masih mengikuti saya sampai sejauh ini. Salam buat teman-teman sekalian. Jangan lupa tulis komentar di kolom komentar, karena komentar teman-teman sekalian itu merupakan sebuah support untuk saya membangun channel ini lebih baik lagi. Saya Ivan Elang Channel, salam. Sekarang sudah menunjukkan pukul 3:42 menit. Jadi kita baru selesai panen bunga pepaya ya guys, dan juga beberapa terong. Baru sedikit sekali ya, karena ibu saya masih panen di kejauhan sana. Kayaknya kita bakalan kemalaman hari ini. Jadi buat teman-teman sekalian, terima kasih banyak yang masih menyupport dan masih mengikuti saya sejauh ini. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Yang belum menekan tombol like, comment, and subscribe, dan juga tekan tombol lonceng, aktifkan notifikasi. Teman-teman tidak kelewatan video terbaru dari saya. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang baru mampir. Hari sudah sore, kita mau siap-siap panen lagi. Saya Ivan Elang Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.